Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra. Kita doakan beliau dengan seluruh keluarganya dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta seluruh keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya akhirah, dan dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh saleh, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, para alim ulama, utamanya kepada Ustaz Abdul Mukti dan juga kepada Bapak Sabran, Bapak siapa? Bapak Sabar. Hadirin, utamanya kepada tim khidmat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan seluruh tim khidmat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya akhirah, dan dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh saleh, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Qala sayyiduna al-imam Abu Lath As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu, i'lam anna laka arba'atan min al-a'da'i fatahtaju an tujahida ma'a kulli wahid minhum. Ahaduha ad-dunya wa hiya gharraratun makkaratun. Qala Allah ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala ta'ala wa la taghurrannakum billahi gharur. Wa thani nafsuka wa hiya syarrul a'da. Wa thalithu asy-syaitan war rabi'u syaitanul insi fahdharuhu fa innahu ashaddu 'alaika min syaitanil jinni. Lianna syaitanal jinni yakunu hadzahu bil waswasati wa syaitanul insi wa rafiqus su yakunu hadzahu bil muwajahati wal muayanati la yazalu yatlubu alayka wajhan yuradduka amma anta fihi ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan oleh Imam Abu Lath As-Samarqandi, kata beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan sirnya. I'lam, ketahuilah. Jadi jangan sampai enggak tahu, harus tahu kita ini apa yang dinasihatkan oleh beliau. Annalaka arba'atan, bahwasanya engkau mempunyai 4 minal a'da'i, dari musuh. Jadi kita punya 4 dari berbagai musuh. Ya tentunya dianggap musuh ini yang dapat memalingkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang dapat memalingkan diri kita dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatahtaju an tujahida ma kulli wahid minhum, maka kita harus berusaha untuk memeranginya. Jangan sampai kita dikalahkan oleh musuh kita yang 4 ini, yang pada akhirnya akan memalingkan diri kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berusaha untuk memeranginya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka siapapun yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, otomatis melawan rintangan-rintangan yang ada di hadapan kita. Maka kalau kita benar-benar berusaha untuk memerangi rintangan-rintangan yang ada di hadapan kita, maka kita akan diberikan jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ad-dunya. Dunia ini isinya jabatan, ilmu, ketenaran, ahli dzikir, ahli ibadah, apalagi kepandaian, kecerdikan, kekuatan. Ini semuanya adalah dunia. Berapa banyak orang-orang yang justru dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita katakan yang sangat jelas sekali, yaitu Tha'labah. Tha'labah ini asalnya orang yang luar biasa, dekat dengan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah ketinggalan jamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunia ini sebenarnya itu sarana. Kekayaan ini bisa menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya bisa menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Uthman, sampai sekarang wakafnya atau kebaikannya atau amalnya dirasakan oleh orang-orang sedunia. Uthman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini dengan harta yang Allah berikan kepadanya makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tha'labah dengan diuji harta oleh Allah Subhanahu wa taala makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian Qorun. Qorun ini sepupu Nabi Musa. Qorun ini orang yang pandai, luar biasa kepandainya, hafal kitab Taurat. Jadi kalau zaman sekarang hafal Al-Quran, ini hafal kitab Taurat. Nggak tahu berapa juz itu kitab Taurat itu. Kalau Al-Quran kan 30 juz, kalau Taurat nggak tahu. Qorun ini hafal kitab Taurat, sangat luar biasa kepandaiannya, justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Baurah yang kemarin kita bahas, dengan ilmu yang luar biasa sampai mempunyai Ismul A'zam, nama rahasia Allah Subhanahu wa taala, justru menjadikan dia mati dalam keadaan tanpa membawa iman. Jadi seluruh dunia ini isinya adalah sarana, bisa menyebabkan kita jauh dari Allah, juga bisa menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan ini kalau betul-betul memang adil, orang yang menerima jabatan setiap saatnya itu lebih afdol daripada ibadah sunnah. Dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih afdol daripada sholat sunnah 60 rakaat. Bagaimana Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, begitu adilnya, begitu amanahnya, menjadikan beliau menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu sarana. Jabatan sarana, ilmu sarana, ahli ibadah itu sarana. Bisa menjadikan orang juga ujub, bangga diri. Ketika orang itu ujub, bangga diri dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, maka justru akan menjadikan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, yaitu ad-dunya. Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, isinya dunia ini cuma tipuan belaka. Jangan sampai kita tertipu dengan keadaan-keadaan dunia. Ketika kita diberi ilmu, jangan sampai tertipu. Ketika diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, jangan tertipu. Ketika kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ahli zikir, jangan tertipu. Yang dikhawatirkan justru hal itu akan menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wathani nafsuka. Sedangkan yang kedua, yaitu nafsuka, nafsumu. Sifat dari nafsu kita, kata Nabi, ada aduwika nafsuka allati baina janbek. Musuh besarmu
adalah nafsumu sendiri yang berada di antara kedua tulang igamu, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Isa itu pernah mengatakan, laisal ajab liman naja kaifa naja, laisal ajab liman halaka kaifa halaka, walakinnal ajab liman naja kaifa naja. Kata Nabi Isa, aku enggak kagum bagi orang yang celaka. Yang aku kagumkan, bagaimana mungkin dia bisa selamat. Kenapa? Karena surga ini dikelilingi oleh sesuatu yang tidak nyaman buat diri kita, sedangkan neraka dikelilingi oleh sesuatu yang nyaman buat kita. Ini persoalannya ada pada di nafsu kita. Tidak ada kamusnya ini nafsu diajak ibadah nyaman, nggak ada. Nggak ada. Diajak sholat tahajud, oh nggak ada. Nafsu ini paling enak, paling nyaman ketika diajak untuk membicarakan orang lain. Itu baru seperti minum madu, saking nyamannya ini nafsu. Nafsu ini memang selalu senang diajak pada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan diajak pada syariat Nabi Muhammad SAW ini sangat berat sekali. Diajak zikir sangat berat sekali, diajak baca Quran sangat berat sekali. Pokoknya diajak pada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat sekali. Makanya kita diperintahkan untuk mujahadah, untuk bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita. Sampai kapan? Sampai nafsu kita ini tunduk dengan kita, takluk dengan kita, sehingga mudah kita ajak untuk perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, imannya enggak sempurna. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Tidak sempurna iman di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk dengan risalah yang aku bawa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tanyakan kepada diri kita, iman kita sudah sempurna atau enggak sempurna? Dengan berdasarkan definisi dari Nabi Muhammad SAW yang beliau mengatakan tidak sempurna iman di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk dengan risalah aku bawa. Maksudnya nurut dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad, diajak taat ikut, diajak untuk menjauh yang haram ikut. Nah, berarti orang ini sempurna imannya. Cuma ketika diajak untuk berbuat taat malas, naudzubillah, lebih-lebih meninggalkan sholat yang wajib kok ditinggalkan, kemudian maksiat suka, berarti ini tanda-tanda iman seseorang tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watsalitsu asyaiton, sedangkan ketiga yaitu setan. Ya, insyaallah kita akan bahas ini malam Senin akan datang, ya. Karena kalau kita bahas semuanya lama, nanti bahas fikihnya nanti sebentar, ya. Kita insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Mudah-mudahan diberikan panjang umur Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan istiqomah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.